Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, atas segala macam nikmat yang Allah masih beri. Semoga iman dan Islam tetap tertanam di dalam hati dari kita hidup sampai kita mati. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan mahkota alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat uzmanya tercurah kepada kita di hari kemudian kelak, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan persinggahan pertama manusia di alam akhirat. Imam Al-Qurtubi berkata di dalam kitab At-Tazkirah, kematian ialah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, berpisahnya kaitan antara keduanya, bergantinya kondisi, dan berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya. Yang dimaksud dengan kematian dalam pembahasan berikut ini yang insyaallah akan saya sampaikan ialah al-maut al-kubra, sedangkan al-maut as-sughra sebagaimana dimaksud oleh para ulama ialah tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa bursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka ia tahan jiwa yang telah ia tetapkan kematiannya dan ia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ia tetapkan. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 42. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang cerdas ialah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka jika akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal ialah kematian, mengapa orang-orang yang cerdas tidak mempersiapkannya? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi seraya bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Kemudian ia bertanya kembali, lalu siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat kematian, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dari Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menjelaskan perihal hadis di atas, dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya, kemudian memperbanyak hal tersebut, kerana zikrul maut atau mengingat kematian dapat menghalangi dari perbuatan maksiat dan mendorong kita untuk berbuat ketaatan. Hal ini dikarenakan kematian merupakan pemutus segala kelezatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati di kala sempit dan mempersempit hati di kala lapang. Oleh kerana itu dianjurkan untuk kita senantiasa dan terus-menerus mengingat kematian. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian ialah hak, pasti terjadi, tak dapat disangkal. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Al-Quran surah Al-Qaf ayat ke-19. Karena sesungguhnya sejatinya kampung akhirat adalah tempat sejati kita untuk berpulang, berkumpul kembali bersama Rabb ilahi Rabbi Allahu Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan sebagai tawar sedingin, sebagai sedikit nasihat, khususnya menasihati diri pribadi. Tidak mengajari ikan berenang, tak mengajari rimau berduri,
tapi sekedar menasihati, insyaallah ada manfaat. Kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Salah dan hilaf dari pribadi saya Wanda Pratama Sahri. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.